Komitmen apa yang kemudian diberikan rekanan kepada Pemkot Mojokerto, Bu Wali, dan masyarakat secara umum? Karena yang didambakan jelas, sekali pelaksanaan maka harus selesai. Kira-kira komitmen seperti apa, Pak? Kita menghitung daripada volume kita. Jadi setelah kita gagal, ya kita review lagi. Kita review lagi perencanaan kita. Ternyata dari anggaran yang tersedia 2,8 itu pun tidak selesai 100%. Adakah indikasi kemudian kong kali seperti apa? Hari ini kami ingin melihat proses dari pengerjaan revitalisasi Taman Alun-Alun Kota Mojokerto yang termasuk membangun tugu. Tugu setinggi 45 meter ini sedianya dilaksanakan di tahun 2021 yang lalu. Namun pelaksana saat itu dari CV Indraprasta Temanggung, Jawa Tengah tidak dapat melaksanakan sehingga harus diputus kontrak oleh pemerintah Kota Mojokerto. Dan pelaksanaan sekarang itu hasil perbaruan kontrak yang kemudian dilaksanakan oleh PT atau CV yang lain. Kita akan melihat langsung sejauh mana proses perkembangan pelaksanaan revitalisasi Taman Alun-Alun sekaligus tugu yang sekarang masih dilaksanakan oleh CV yang baru. Kita akan masuk ke sana. Nah, kebetulan di sana ada Kepala Dinas, Pak Bambang, Dinas Lingkungan Hidup. Begini gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Wah, nggih wonten napa kerja, Mas? Riris Pak Bambang dari Japos Radar Mojokerto dan tim redaksi ini Mas Sofan Kurniawan. Wah, nopo. Nggak ada apa-apa, kita hanya ingin melihat langsung proses dari pelaksanaan ini, progresnya seperti apa. Karena semua masyarakat Kota Mojokerto tahu bahwa tugu alun-alun adalah tugu yang kemudian didambakan oleh masyarakat Kota Mojokerto yang itu akan mendapatkan apresiasi banyak. Karena tugu ini rencana Pemkot sendiri juga akan menjadi ikonik yang kemudian sangat istimewa begitu. Kita kebetulan di sini ada Pak Bambang Unjiono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sedang mengontrol langsung pelaksanaan. Dan mungkin saya kira juga beliau di samping kanan kiri Pak Bambang ini adalah mungkin pelaksana dan juga pengawas. Pak Bambang, kita ingin tahu pasca diputusnya kontrak oleh CV Indraprasta yang tahun 2021 akhir Desember kemarin, apakah kemudian ada kelanjutan di proses pelaksanaan dari proyek tugu ini atau revitalisasi alun-alun ini, Pak? Nggih, matur nuwun. Pertama-tama saya ingin mohon doanya dari seluruh masyarakat Mojokerto, kota khususnya Ibu Wali Kota, Pak Sekda seluruhnya aja mohon doa ya. Karena kita paham bahwa tahap pertama dulu tahun 2001 kita sama-sama tahu kegiatan rehabilitasi Taman Alun-Alun ini mengalami putus kontrak. Nah, di tahun 2002 ini kita lanjutkan kembali sampai dengan selesai. Namun demikian nanti tidak 100% karena keterbatasan anggaran.
Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan media. Monggo dikontrol kami, diingatkan kalau memang salah ya. Monggo diingatkan, kita terbuka untuk itu. Yang jelas jangan lupa mendoakan kita, karena bagaimanapun semakin banyak doa yang kita panjatkan, semakin optimal kita kerja keras, insya Allah Tuhan akan memberkati kita bersama. Pak, artinya ini ada CV baru yang kemudian kontrak dari pengerjaan kelanjutan revitalisasi yang dulu itu? Betul, betul. Bisa jadi dijelaskan Pak, CV apa mungkin? Dulu waktu awal-awal itu adalah tahun 2001, CP Indra Prasta ya, dari Temanggung itu ya. Kira-kira akhir-akhir Desember lah kita putus kontrak. Nah, sekarang kita lelang lagi dan kemarin mulai pertanggal 12 Juli ya Pak. 12 Juli itu kita kontrak baru dengan CP Visitama ya Pak, Visitama dari Surabaya. CV Visitama dari Surabaya. Dari Surabaya. Mungkin beliau yang sedang. Beliau adalah asisten lapangannya, manajer lapangannya. Itu nanti sampai berapa bulan ke depan? Kita total kita itu 160 hari. Lihat kamera. Ya. Kita 160 hari ya. Jadi kontrak kita awali 12 Juli 2022 akan berakhir ini tanggal 19 Desember 2002. Nah, itu makanya minta doanya. Artinya CV yang lama itu sudah blacklist. Betul, benar sekali. Nah, anggaran kemarin kalau kami membaca dari informasi yang ada adalah 2,7 miliar. Nah, apakah dengan SPK yang baru dengan CV yang baru anggarannya sama, Pak? Bukan sama gitu. Kita menghitung daripada volume kita. Jadi setelah kita gagal ya, kita review lagi. Kita review lagi perencanaan kita, ternyata dari anggaran yang tersedia 2,8 itu pun tidak selesai 100%. Nanti ada sedikit pekerjaan yang akan tertinggal. Artinya anggarannya berapa yang dari CV yang baru ini untuk kontraknya? Kontraknya sekitar 2,7 sekian ya. Kurang lebih 2,7 sekian dah. Ya 2,8 kurang sedikit lah, saya kurang itu hafal sampai semua volume selesai atau memang ada bertahap begitu? Belum. Jadi nanti yang belum batik on the sheet itu juga belum ya. Kolam sama yang mana Pak Hasan? Kolam lantai atasnya itu belum, terus juga nanti kolam juga nanti finishingnya ya. Finishingnya yang belum. Artinya bahwa 2,7 miliar itu tidak sampai tugu berdiri tegak. Berdiri selesai. Berdiri selesai. Meninggalkan kolam-kolam begitu ya di bawah. Kolam hanya finishing aja. Oke. Itu akan dilanjutkan di tahun berikutnya. Insya Allah. Iya Pak. Adakah kemudian warning kepada CV yang kemudian agar tidak terjadi hal yang sama di tahun kemarin? Ya. Kemarin itu pada waktu bulan kemarin ya, bulan kemarin Pak Manoto ya, Bu Wali ke sini, kita dikumpulkan penyedia, kebetulan yang ada di lokasi kita, kiwok juga dikumpulkan, trotoar juga dikumpulkan, kami yang alun juga dikumpulkan. Sudah di warning sama Bu Wali, harapan Bu Wali karena ini proyek prioritas Bu Wali, ya untuk dapatnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya sesuai dengan spek yang ada. Dan waktu yang tersedia itu dicukupi tidak sampai meleset. Oke. Ini kontrak sudah 3 Juli yang lalu. Kontrak sudah 12 Juli yang lalu. Ya. Dan ini perkembangannya sudah berapa persen, Pak? Ini kalau tidak salah 8,37. 8,37%. Ya. Dan ini dari rencana 6,03. Oke. Dan ini kita sedang mengerjakan apa ini, Pak? Ini Badan Tugu ya? Badan Tugu ya. Badan Tugu bawah. Oke. Itu tadi wawancara kami dengan Pak Bambang, dan kita akan melanjutkan wawancara itu dengan rekanan pelaksana karena ada peringatan dari Wali Kota harus diselesaikan dengan baik dan itu harus sesuai dengan progres, sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kita akan melanjutkan wawancara ini dengan pihak rekanan seperti apa kemudian yang dilakukan dan apa komitmen yang akan dikerjakan saat melaksanakan kontrak pelaksanaan proyek revitalisasi alun-alun. Tadi disebutkan bahwa progres pelaksanaannya itu sudah mencapai hampir 8 sekian persen begitu ya? Iya, itu berapa minggu pelaksanaannya, Pak? 5 minggu. 5 minggu yang lalu sejak kontrak 12 Juli 2022 ya? Iya. Oke. Pak, ini kita melaksanakan apa sih Pak ini Pak? Di sini Pak? Ini ngerjakan Badan Tugu. Ini prosesnya di
dak pengedakan di elevasi 5 meter Pak. Ya. Berarti badan tugu ya? Badan tugu. Bisa menghadap ke kamera Ya. Pak. Badan tugu itu berarti ketinggiannya berapa? Badan tugu ini di elevasi 5 meter dan 8 meter. Ya. Itu ada berapa titik penyangga begitu? Nah ini Pak, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 12 Pak untuk yang untuk elevasi yang 5 meter. Ada 12 penyangga tugu yang sekarang dalam proses pembangunan. Nah, itu ada, kita melihat itu ada di dak gitu. Itu dak untuk apa namanya? Untuk tugunya ke atas. Iya, itu untuk sebetulnya ini untuk apa? Untuk jalan masuk, Pak, akses masuk. Kan di situ ada jalan akses masuk, ada 3. 1, 2, 3, Pak, yang masuk ke lorong. Ya, yang ini ada nanti jalan masuk tangga. Jadi ini nanti naik ke bordes ada di badan tugu Pak. Yang di elevasi yang 8 Artinya, meter itu. akses masuk ke inti dari tugu itu ada 4 pintu. 4 pintu. Yang pertama dari barat atau persis dari depan Masjid Al-Fatah. Yang ketiga ada dari sisi timur, sisi utara dan sisi selatan dan itu masuk lorong. Lorong. Konsepnya adalah kalau dari depan Masjid Al-Fatah bisa langsung naik. Langsung naik. Langsung naik. Oke. Pak, kalau dari konsep apa namanya gapura sendiri itu konsepnya seperti apa sih Pak? Konsep dari gapura itu kan di dalam ada struktur, kolom struktur Pak. Nanti di luarnya itu ada casing badan tugu. Casing badan tugu ya? Ya, setinggi 45 meter. Dan bagaimana kemudian cara mendirikan tugu setinggi 45 meter itu? Nah itu nanti kita step by step per 4 meter. Itu nanti ada dari bawah ke atas Pak nanti. Peta nggak mungkin bisa langsung ke atas. Nggak mungkin logikanya dari atas ke bawah kan begitu. Ya, kita sambil jalan Pak. Ini 2 pilar besar. Ini konstruksi itu apa ini Pak? Ini untuk tiang penyokong tangga Pak nanti Pak. Tangga, kolom tangga Pak ini. Ada 1, 2, 3, 4 ini tangga. Ini naiknya tangga dari sini Pak nanti. Ini naik tangga? Naik tangga. Setinggi nanti di elevasi 8 meter. Dan anak tangganya kalau ngomong dari perencanaan itu ada berapa anak tangga sampai ke bawah? Kurang lebih di 44 ya. 44 anak tangga. Dan itu hanya dari sini aja ya? Iya betul. Kalau yang dari selatan, timur? Nggak ada. Nggak ada, cuma tangga-tangga kecil itu Pak. Dari halaman. Oke, Pak, informasinya itu pakai lift nggak Pak kalau kita naik? Enggak. Enggak ya? Enggak ada ya? Kita nanti berhenti di ketinggian 8 meter aja Pak. Berhenti di ketinggian 8 meter iya. Dan itu tidak bisa ke atas? Tidak. Oke, kalau paling ujung menjadi ikoniknya itu apa? Dalam bentuk apa? Itu nanti ada mahkota Pak. Mahkota seperti mahkota Tribuana begitu? Oh bukan. Atau mahkota apa? Ya mahkota tugu Pak, nanti ada kayak bulat gitu Pak. Oh, kayak bulat seperti di menara itu ya? Betul, iya. Dan itu bentuknya bulat juga? Bulat juga? Iya. Oke. Pak, kalau progresnya sudah hampir 8% di 5 minggu terakhir ini, ada nggak kemudian kendalanya Pak? Apa? Untuk sementara enggak, cuma kita kesusahan kan akses masuk Pak untuk material kan jauh. Kita nggak bisa dari lokasi lain cuma 1 titik aja. Tapi kita bisa kita atasi. Oke. Kita bisa melihat proses pengerjaan di sana Pak. Iya. Nah ini rencana ini apa kolam Pak? Kolam. Oh ini kolam? Iya kolam. Yang sudut-sudut itu pakai kolam. Pak, dalam perencanaan memang batu batanya pakai batu bata kumbung begitu Pak? Betul, batu bata kumbung. Itu ada dalam perencanaan ya? Ada. Bukan bata asli ya? Bukan ya? Bukan batu kumbung Pak, batu putih. Dan apakah itu kemudian ada fungsi kaitannya dengan konstruksi utama? Ini cuma untuk kayak tanggul aja Pak, untuk akses jalan aja. Nanti dari strukturnya ada dinding-dinding betonnya ini Pak. Oh, oke. Ini untuk membedakan elevasi lantai aja. Termasuk kami melihat bahwa di bawah ini juga pakai batu kumbung Pak. Betul. Ini ya? Iya, batu kumbung. Nah itu kekuatannya seperti apa Pak? Nah, kalau kekuatan ini udah diperhitungkan sama perencana Pak. Kita kan selaku pelaksana ya kita menjalankan sesuai spek, sesuai gambar yang tertera di kontrak gitu. Oke. Kita agak menengah sedikit ya. Iya Pak. Teman-teman pekerja itu melaksanakan apa Pak? Nah ini bikin balok Pak. Balok
balok pengemaku konstruksi pendukung untuk tiang tugu nantinya, Pak. Iya. Kalau ngomong dari ini kan ketinggiannya sudah mendapat atau mencapai 5 meter. Iya. Kalau ngomong volume, Pak, ini mungkin pilar utama ya? Pilar utama. Ada 12 tadi ya? Yang ini yang pilar utama yang langsung ke atas, ini kan ketika itu ini nanti berhenti di elevasi 8. Elevasi 8 meter, iya. Kalau volumenya? Volume dari pilar yang utama ini? Iya. Itu, volumenya berapa ini volume? Oh, ukurannya ini ini 50-50, Pak. 50 berarti ya 60 50 Oke. Ya. Yang K1 itu 60. Ya. Pak, ini kalau mengacu pada pengalaman CV yang sebelumnya. Ya. Nah, apakah CV dari pihak jenengan sebagai pelaksana revitalisasi alun-alun Kota Mojokerto ini termasuk tugu ikonik yang ditunggu-tunggu masyarakat Mojokerto? Optimis, Pak, ini? Kalau saya nawar pasti optimis, Pak. Apalagi saya putra daerah orang Mojokerto. Oke. Nilai tawarannya berapa? Nilai tawar 2,7. 2,7. Dari harga berapa? Dari harga itu 2,8 kemarin. Dari nilai anggaran 2,8. Iya. Tawaran Bapak 2,7. Iya. Penghitungannya jelas, Pak? Jelas. Ya, jelas. Dan dari anggaran 2,7 yang paling menelan anggaran tinggi bagi rekanan itu di sisi mana, Pak? Saya di strukturnya. Seperti yang beton-beton ini. Beton-beton ini. Iya. Ya? Ini yang paling mahal. Iya. Perkiraannya berapa, Pak? Ini sampai menelan kurang lebih di antara 60%. 60%. Iya. Selebihnya? Nanti ada badan tubuh. Kurang lebih 20%. Oke. Iya. Pak, rekanan ini kan bertugas juga mendirikan kan? Betul. Nah, sementara dari ornamen kan ada. Iya. Nah, ornamen itu apakah dipesan khusus atau seperti apa? Pesan khusus. Di mana, Pak? Di Jogja. Jogja ya? Iya. Bentuknya bisa dijelaskan, Pak, ornamen seperti apa itu? Ornamennya itu nanti bulat, Pak. Jadi tugu nanti bentuknya bukan bulat tapi agak melintir. Agak melintir. Dari bawah itu diameter hampir 3 meter. Nanti posisi di atas sampai 1,5 meter. 1,5 meter. 1 meter dengan ketinggian 45. Terus penutup terakhir itu ada mahkota, Pak. Mahkota yang bulat di ketinggian kurang lebih 3 meter. Oke. Pak, terakhir. Ya. Komitmen apa yang kemudian diberikan rekanan kepada Pemkot Mojokerto, Bu Wali, dan masyarakat secara umum? Karena yang didambakan jelas, sekali pelaksanaan maka harus selesai. Kira-kira komitmen seperti apa, Pak? Kalau saya ngerjakan ini merupakan apa ya, hal yang momen penting bagi saya, apalagi saya selaku warga asli Mojokerto. Informasinya rumahnya Suko? Rumah saya Suko. Suko mana, Pak? Suko Indah. Suko Indah. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini terjadi seperti kemarin, misal ini contoh bahwa kemarin CV Indra Prasta kabur, dan itu ada di Temanggung. Sekarang beliau misalkan kalau kabur, kita cari sama-sama di rumahnya. Udah sekali, ya. Oke. Bisa hubungi saya 24 jam. Artinya beliau sebagai warga Mojokerto merasa bangga melaksanakan proyek tugu yang kemudian ikonik, dan beliau berjanji akan melaksanakan ini sampai tuntas. Itu adalah komitmen. Sesuai janji saya, setelah mewawancari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pelaksana rekanan, kita juga akan menanyakan langsung dari pengawas proyek dalam hari ini, apakah kemudian pelaksanaan ini sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan. Kebetulan saya melihat ada bapak-bapak yang di sana. Kita dekati, informasinya beliau adalah pengawas. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, dengan Mas siapa? Mas Hasan. Mas Hasan. Nama lengkapnya? Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan. Mas Nur Hasan, apakah benar jenengan sebagai pengawas? Iya. Istilahnya pengawas apa, Mas? Pengawas lapangan. Pengawas lapangan. Iya. Artinya pengawas konsultan atau konsultan, Pak. Nama dari CV-nya? City Plan.
City Flag. Iya. Dan ada SPK-nya mungkin? Ada. Nilainya berapa, Mas? Nilainya 55. 55 juta. Iya. Nah, itu proses pengawasannya dari kapan sampai kapan? Sampai 12 Juli, sampai SPK terbitnya dari pemborong, sama kan sampai berakhirnya pemborong, juga sampai pemeliharaan. Oke, Mas, kita kan sama-sama tahu bahwa pelaksanaan ini kan ada baru. Iya. Kemudian tahun kemarin itu kabur dalam tanda kutip dan sampai kemudian di blacklist oleh pemerintah kota. Iya. Nah, kalau pelaksana yang sekarang seperti apa hasil dari pengawasan jenengan? Kalau dari pelaksanaan sekarang, insya Allah ini dari dia punya planning schedule-nya, kita terapkan masih ada plus progresnya. Ya, jadi dia punya kiat-kiat untuk menyelesaikan ini sesuai dengan schedule-nya. Jadi kalau schedule sudah sesuai. Artinya progres dari 5 minggu pengerjaan itu sudah 8%. Iya, 8%. Artinya sudah. Iya. Soalnya dari awal memang ada butuh persiapan. Memang ada kendala. Cuma ini sudah persiapannya sudah jelas sudah ini biar langsung kita nge-push ke itu. Oke. Mas, ini pengawasan itu dilakukan setiap hari? Setiap hari. Kira-kira pengawasan itu dari sisi apa sih, Mas? Pelaksanaan dan sebagainya itu kalau bisa dijelaskan? Kalau kita ya itu pertama kita itunya gambar desainnya perencanaan, tetap kita koordinasi dengan perencana. Lalu untuk ini titik-titiknya step-stepnya itu speknya itu, spesifikasinya kita tetap itu. Nanti dia itu ada kayak pengajuan dulu sebelum melaksanakan kerjaan itu baru kita ACC, Pak. Jadi kita sudah. Artinya pengajuan ini harus melalui persetujuan jenengan. Iya. Termasuk belanja bahan. Ya, kalau belanja bahannya sebelum belanja bahan ya harus ada itu, sesuaikan spek dulu nanti. Oke. Contoh misalkan semen, kita pakai apa? Semen ini kita SNI kemarin kita pakai 3 roda, Pak. 3 roda. Iya. Dan itu sudah kita perencanaan. Iya. Dan semen yang dibeli oleh rekanan adalah semen 3 roda. 3 roda. Kemudian batu bata? Batu batanya pakai bata kumbu. Iya. Kemudian konstruksi-konstruksi yang lain sama. Sama, besinya kemarin kita sudah teskan dulu sebelum dilaksanakan. Jadi kemarin kita agak persiapannya agak lama, yaitu mengeteskan besinya dulu. Kira-kira besi apa itu, Mas? Bisa dijelaskan? Besi tulangannya, ya. Nah, itu ukuran berapa, diameternya berapa? Ukurannya mulai dari ukuran 10 sampai 19. Oke. Ya, itu kita teskan di ITS memenuhi dengan speknya tadi. Oke. Artinya pembelian belanja, pengerjaan, bahan dan sebagainya sudah melalui pemeriksaan dari dengan sebagai pengawas. Iya. Oke. Mas, belakangan bahwa kalau kepercayaan publik terkait pelaksanaan ini kan harus dikerjakan oleh rekanan sesuai ketentuan. Iya. Nah, apakah kemudian di sini ada kelalaian atau apa selama melakukan pengawasan? Yang jelas kita terutama K3 kita ingatkan oleh ketinggian kemarin. Kalau sama K3 itu apa sih? K3 ya untuk pengamanan dia pekerjaan sama rambu-rambunya untuk masuk untuk orang kerja-kerjanya. Oke. Nah, pengamanan bagi pekerja. Ya. Terus kemudian? Ya. Lalu yang kedua kita harus koordinasi, Pak. Perencanaan juga ada ya khawatirnya ada gambarnya itu ya kita tetap kita koordinasikan dengan perencanaan untuk pelaksanaannya itu tadi. Oke. Mas Hasan terakhir. Banyak yang kemudian mencium ya, kemudian pengawas, rekanan dan itu kan saling mengenal kan begitu. Dan ini kan bukan proyek mainan yang kemudian nilainya cukup tinggi dan banyak diharapkan oleh masyarakat Kota Mojokerto. Iya. Adakah indikasi kemudian kong kali kenal seperti apa? Oh, tidak. Saya tidak kenal pelaksananya. Tidak kenal pelaksananya. Dan ini profesional. Profesional. Semua meskipun dalam komunikasi setiap hari, evaluasi setiap hari itu tahu, tapi profesional. Profesional. Oke. Dan Mas Hasan menjanjikan profesionalitas. Profesional ya. Oke. Mas, komitmen konsultan sampai kemudian pelaksanaan itu harus diawasi setiap hari atau seperti apa? Ya harus setiap hari ada orang yang di sini, Pak. Oke. Iya. Termasuk jenengan. Iya. Oke. Teman-teman. Ya, terima kasih Mas Hasan dan semoga tugas jenengan sebagai pengawas profesional, independen dan insya Allah hasilnya akan kita nantikan bersama. Kita berharap tugu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Mojokerto tahun ini selesai dan bisa dinikmati bersama sebagai ikon Kota Mojokerto yang didambakan orang-orang Mojokerto semua. Saya Muhammad Hariris bersama Sofan Kurniawan melaporkan dari alun-alun Kota Mojokerto. Salam.